فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 76 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 ini ya. Baik. Qal summa qauluhu, kemudian ucapan Talhah bin Ubaidillah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap ucapan orang Badui itu, dia beruntung jika dia jujur. Inna rajula lam yaqa minhu tilkal wajibatu ba'du. Orang ini belum memenuhi kewajiban-kewajiban waktu itu, cuma berjanji nanti dia tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi, yaitu dia belum menjalankan kewajiban karena baru bertanya kemudian pulang, belum melaksanakan. Wa 'allaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falahah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan keberuntungan orang tadi biwafaihi iyaha, dengan dia menunaikan kewajiban-kewajiban tadi ba'da hadzal liqa, setelah perjumpaan ini. Wa abbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wafa'ahu bisidq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan penunaian janji tadi dengan kejujuran. Bukan dia beruntung jika memenuhi janjinya, tapi dia beruntung jika dia jujur. Tapi intinya sama, yaitu sesuai dengan kenyataan nantinya. Fahada yadullu ala jawazi ta'biril wafa'i fil amril mustaqbal. Maka ini menunjukkan secara ilmu balaghah boleh kita mengungkapkan penunaian perkara di masa hadapan bilafdzi sidq, dengan istilah jujur. Kalau dia jujur, maksudnya kalau dia nanti menunaikan perjanjiannya itu, menunaikan janjinya, diistilahkan dia jujur. Kenapa dibahas sampai sedalam ini? Khilafan li ba'dil lughawiyyin, lain dengan ucapan sebagian ahli lughah, alladzina hasaru sidqa ala muwafaqatil khabar bil mukhbari bihi fil madhi, yang mana sebagian ahli bahasa Arab membatasi kejujuran hanya pada kesesuaian berita dengan kenyataannya di masa lampau. Baik, maka hadis Nabi ini sebagai dalil boleh masa hadapan juga dikatakan kejujuran, tapi jika dipenuhi. Jadi kejujuran tidak hanya di masa lampau. Qala al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah. Ini salah ya. Al-Baji, di mana ada roh di situ. Wa amma sidq, adapun istilah as-sidqu, kejujuran, fasta'malahu sallallahu alaihi wasallam fil khabari anil mustaqbal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergunakan lafaz ini di dalam pemberitaan di masa hadapan. Padahal fi'il yang Nabi pakai madhi. In sadaqa, jika dia jujur. Tidak harus maksudnya jika dia sudah jujur, yaitu sudah kemarin-kemarin, ya rahmatullah. Tapi di masa hadapan itu juga boleh. Ya rahmatullah. Jadi memang bahasa Arab memang sangat luas. Boleh fi'ilnya madhi, tapi maksudnya untuk masa hadapan. Dengan qarinah yang kedua belah pihak sama-sama memahami tentunya. Wa qad qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, innal kadzib fi mukhalafatil khabari anil madhi. Nah, ini walaupun beliau ulama besar sangat hebat, tapi cuma apa kali ini kurang tepat. Sesungguhnya yang namanya kedustaan adalah berlaku pada penyelisihan berita di masa lampau. Dia bilang saya makan padahal belum, misalkan. Ini dikatakan dusta, tapi
seakan-akan membatasi, yaitu di masa lampau. Wal khalaf, yaitu penyelisihan. Wa mukhalafatuhu fil mustaqbal. Dan nggak tahu ini perlu wawu tidak ya. Yang namanya khalaf adalah penyelisihan di masa hadapan. Jadi kalau untuk masa hadapan diselisihi dipanggil mukhalafah. Kalau di masa lampau dikatakan kadzib. Yang betul dua-duanya pun boleh masuk ke dalam pembahasan yang sama. Dikatakan dusta juga. Fayajibu ala dzalika, maka berdasarkan peraturan ini, peraturan yang disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, wajib ayyakuna sidqu fil khabari anil madhi, bahwasanya kejujuran itu terkait dengan berita di masa lampau. Wal wafa fil khabari anil mustaqbal, sementara istilah wafa, penunaian janji atau penunaian informasi, ini untuk pemberitaan di masa hadapan. Nah, Ibnu Qutaibah membuat peraturan macam itu. Wa hadzal hadis dalilun ala khilafi qaulih. Hadis ini menjadi dalil yang menyelisihi ucapan beliau rahimahullah. Baik, selesai dari Al-Muntaqa, ya rahmatullah. Wa dzalika, wah ini kenapa double nih? Kita tak panggil orang lah. Baik, wa dzalika aidan, ataukah ini silap ya? Wa qala dzalika aidan kod ya. Wa qala dzalika harusnya. Wa qala dzalika aidan, mengucapkan seperti itu juga Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah. Baik, faradda ala Ibnu Qutaibah, beliau membantah Ibnu Qutaibah. Wa qala, beliau mengatakan wa hadzal hadisu yaruddu alaih. Hadis ini membantah Ibnu Qutaibah. Ma'a qaulihi ta'ala, juga bersama firman Allah Ta'ala, dzalika wa'dun ghairu makdzub, itu adalah janji yang tidak didustakan, yaitu janji yang tidak berupa kebohongan. Padahal ini peristiwa apa? 3 hari lagi masa kalian bersenang-senang wahai kaum Samud, hanya tinggal 3 hari. Setelah itu akan datang siksaan yang ghairu mardud, yang tidak tertolak. Allah mengatakan apa? Ghairu makdzub, menunjukkan istilah kedustaan boleh untuk masa hadapan, tidak harus mukhalafah kalimatnya. Berarti kejujuran juga boleh untuk masa hadapan, tidak harus dengan istilah wafa. Abul Walid keutamaannya apa? Beliau ulama masa yang sangat tua, 400 kalau tak salah, tahun 400-an. Ibnul Mulaqin tahun 800-an. Maka kita utamakan menukilkan kalam Abul Walid, tapi Ibnul Mulaqin menambahkan faedah. Al-Qur'an juga telah mengisyaratkan ke situ. Summa qauluh, kemudian ucapan Thalhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaqa, dia beruntung jika dia jujur. Hadza yadullu ala anna man kadzab, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berdusta aulam yuwaffi bi arkanil Islam, atau dia tidak menunaikan rukun-rukun Islam, fa innahu la yuflih, dia tidak beruntung. Iya, masuk neraka ancamannya. Khilafan liqaulil murji'ah, lain dengan ucapan murji'ah, la yadurru ma'al imani maksiyah. Maksiat tidak akan membahayakan pelakunya jika disertai keimanan. Padahal apa? Nabi sudah mengisyaratkan kalau dia menunaikan ini beruntung, berarti kalau tidak menunaikan ini dia celaka. Bagaimana dikatakan tidak membahayakan? Bahkan maksiat itu membahayakan. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa dalla qauluhu aflaha in shadaq ala annahu, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang ini illam yasduq, jika dia tidak jujur, filtizamiha, di dalam komitmennya, di dalam pelaksanaan apa yang dia janjikan tadi, annahu laisa bimuflih, berarti dia tidak beruntung. Karena Nabi menggunakan pola syarat in shadaq, jika dia jujur. Kita tahu sighatus syarat laha mafhumul mukhalafah, pola syarat memiliki bentuk kebalikan. Kebalikan maksudnya apa? Kalau jujur beruntung, berarti kalau tidak jujur dia merugi. Dari sisi ini kebalikannya. Wa hadza khilafu qaulil murji'ah, ini lain dengan ucapan murji'ah. Selesai dari Syarah Ibnu Battah. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah fi fawaidil hadis as-sadisata asyrah, faedah yang ke-16 dari hadis ini,
ar-radu 'alal murji'ah, bantahan terhadap murji'ah. Berapa belas hadis sudah ya yang membantah mereka selain dalil-dalil Quran. Karena Nabi syarata fi falahih, Nabi mensyaratkan keberuntungan orang itu alla yang kusaminal a'mal, dia tidak mengurangi amalan yang disebutkan, wal faraid, dan kewajiban-kewajiban al-madkurah yang disebutkan tadi itu. Tak bawa itu kertas atau buku tulis untuk melatih menulis. Selesai dari at-tawdih. Summa qauluhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaq fihi iskal, ada kerumitan di sini. Kaifa yuflihur rajul, bagaimana orang itu beruntung, walam yadkur annahu ijtanaba kabairal asam, padahal dia tidak menyebutkan dia akan menjauhi dosa-dosa besar. Tapi sudah ada isyarat pada pembahasan yang lampau ya. Berdasarkan apa? Riwayat yang ada di dalam Kitabus Siyam, yaitu Nabi bukan hanya menyebutkan beberapa rukun Islam, tapi syariat-syariat Islam. Jadi ada halal, ada haram insya Allah. Cuma sebagian rawi meringkas. Yahtamilu anna hadzal hadis, ada kemungkinan menurut sebagian pensyarah, hadis ini kana fi bidayati nuzulil faraid, masih di awal-awal turunnya kewajiban. Ini kemungkinan pertama. Au anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara rajul, atau mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada orang ini bi'a'zami usul Islam, tentang asas-asas Islam yang paling besar. Bidukhuli syahadatain, yaitu masuknya dua kalimat syahadat. Walam yukalibhu bitakalifa kasirah, dan Nabi tidak membebaninya dengan beban-beban yang banyak, taklifan liqalbih, demi melunakkan hati dia, karena dia dari perkampungan Badui, dari Bani Sa'ad. Nah, Nabi ingin memberikan keringanan dulu baru jumpa pertama tak perlu disebutkan terlalu terperinci. Li'annahu haditsu ahdin bil Islam, karena dia belum lama masuk Islam. Wa hunaka ihtimalatun ukhra, di sana masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Tadullu ala adamit tanafi, yang menunjukkan tidak ada pertentangan baina hadzal hadis, antara hadis ini, wa baina adillati wujubi ada'il wajibat, dengan hadis-hadis dengan dalil-dalil yang mewajibkan penunaian kewajiban-kewajiban, wa tarkil muharramat, wah ini salah tulis ya, muha harusnya, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, muharramat. Wallahu a'lam. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah, fa in qil, kalau ditanyakan, inna hadzal hadits laisa fihi fardun nahi alal maharim. Di dalam hadis ini tidak ada penetapan, fard artinya penetapan larangan dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa an rukubil kabair, dan juga pelarangan dari melakukan dosa-dosa besar. Wa laisa fihi al-amru bittiba'in nabi, tak ada juga di dalam hadis ini perintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma sannahu li ummati, di dalam perkara-perkara yang Nabi sunnahkan kepada umatnya. Padahal larangan banyak sekali, perintah juga banyak sekali. Fa kaifa yuflihu malam yantahi amma nahahullah, maka bagaimana beruntung orang yang tidak berhenti dari perkara yang Allah larang. Walam yattabi ma sannahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tawa'adallahu ala mukhalafati nabiyih, sementara Allah telah mengancam terhadap, yaitu orang yang menyelisihi nabinya sallallahu alaihi wasallam, biqaulih, dengan firman-Nya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaknya orang-orang yang menyelisihi syariatnya, alladzina sebagai fa'il yahdhar, maf'ul bihnya an dengan fi'il mudhari setelahnya, antusibahum fitnah, isabatahum fitnah, yaitu hendaknya mereka takut tertimpa fitnah, au tusibahum adzabun alim, au isabatahum adzabun alim, atau takut untuk tertimpa siksaan yang pedih. Ini pertanyaan bagus, karena seringkali, terutama dulu ya, waktu kita awal-awal mengaji, kita baca baca Arba'in Nawawiyah, kadang kita merasa
beberapa hadis yang semacam ini, hadis Thalaqah bin Ubaidillah akan dipakai oleh orang awam untuk bermalas-malasan. Asal menjalankan beberapa rukun Islam beruntung. Memang perlu membaca syarah-syarahnya agar kita tahu bagaimana menggabungkan dalil-dalil. Fal jawabannya kata Ibnu Battal, annahu yahtamilu ayyakuna hadzal hadis, ada kemungkinan hadis ini fi awalil Islam, masih di awal-awal Islam, qabla wurudi faraidin nahi, sebelum ketibaan penetapan larangan. Walaupun kemungkinan terbesar orang ini datang pada tahun berapa? 5 kan? 4 atau 5 Hijriah. Sudah banyak perintah dan larangan. Kita tahu diharamkannya khamr tahun berapa? Tahun 3 Hijriah. Dan boleh jadi haram-haram yang lain juga sudah mulai datang. Maka kemungkinan pertama ini kurang kuat. Wa yahtamilu ayyakuna qauluh, ada juga kemungkinan ucapan Nabi tadi aflaha in shadaq raji'an ila qaulih, kembali kepada ucapan orang tadi annahu la yanqusu minha syai'a, dia tidak mengurangi darinya sedikit pun, walam yazid, dan tidak menambahi. Aflaha in shadaq, dia beruntung jika dia jujur fi alla yazida 'alaiha syai'an, apabila dia tidak menambahi sedikit pun minal faraidi was sunan, dari kewajiban dan sunnah-sunnah, wala fardul haji. Nah, ini gitu kan, wala fardul haji, sesuai tidak ya? Dan tidaklah kewajiban haji itu, tapi habis itu ada nafi lagi ya, lam ya'ti fi hadzal hadis. Ataukah wala fardun, tapi sudah ada faraid sebelumnya. Entah ini komanya bagusnya di mana. Haji tidak datang di dalam hadis ini min tariqin sahih, dari sanad yang sahih. Iya, tak ada lafaz haji. Wala yajuzu an yusqata, tidak boleh digugurkan fardul haji, kewajiban haji, amman istata'a ilaihi sabila, dari orang yang mampu menempuh jalannya. Iya, gimana Nabi tidak menyebutkan ke dia masalah haji? Nah, kalau ini mungkin kita tahu kewajiban haji turunnya adalah mungkin tahun 5 atau lebih. Mungkin dia waktu itu belum dengar atau bagaimana. Kama la yajuzu an yusqata anhu faraidun nahi kulluha, sebagaimana tak boleh digugurkan dari dia penetapan larangan semuanya. Wa hiya ghairu madkurah, sementara perkara-perkara yang terlarang tak disebutkan fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Wala yajuzu tarkut tiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan tak boleh orang sengaja meninggalkan ittiba, sengaja tidak mau ikut Nabi, ibadah sesuka hatinya. Waliqtida'i bihi fi sunnatih, tidak mau meneladani Nabi dalam sunnah beliau. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa yang Nabi datangkan kepada kalian maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, apapun yang Nabi larang kalian darinya maka berhentilah. Fabana bihadza, maka menjadi jelaslah dengan ini anna qaulahu aflaha in shadaq laisa alal umum, bahwasanya ini bukan umum, tetapi ya ini baru awal masuk Islam dia. Penjelasannya nanti ada tambahan-tambahan lewat utusan-utusan Nabi ke kabilah-kabilah, boleh jadi. Jadi Nabi bertahap pelan-pelan. Cuma niat dia itu akan membawa keberuntungan. Apapun nanti syariat yang Nabi datangkan, dia akan tidak akan menambahi lagi, menjalankan sesuai apa adanya. Demikian pula pelarangan tidak akan dikerjakan, dan semacam itu boleh jadi. Wa fihi ta'wilun akhar, dalam masalah ini ada takwil yang lain. Yahtamilu ayyakuna qauluh, ada kemungkinan ucapan dia ini, wallahi la azidu ala hadza wala anqus ala makna ta'kid fil muhafadzah, ini sesuai dengan makna peneguhan, penegasan, bahwasanya dia akan memelihara alal wafa, memelihara penunaian bil faraidil madkurah, kewajiban-kewajiban yang disebutkan, min ghairi nuqsani syai', tanpa mengurangi sedikit pun, min hududiha, dari batasan-batasannya. Dan batasan Allah akan turun lagi setelah itu. Ada tambahan-tambahan kewajiban. Kama yaqulul abdu li maulah, seperti yang dikatakan oleh seorang hamba kepada tuannya, idza amarahu bi amrin muhim, jika si tuan memerintahkannya dengan perintah yang penting, indah,
di dekatnya, wallahi la azidu ala ma amartani bihi wala angkus. Demi Allah, saya tidak akan menambahkan, tidak menambahi di atas apa yang Anda perintahkan pada saya dan tidak menguranginya. Jadi hadza tidak harus yang disebutkan itu, tapi hadza yaitu perintah Nabi. Terserah nanti datang perintah lagi atau tidak. Nah, saya akan menjalankan tanpa menambahi dan tanpa mengurangi. Jadi hadza tidak selalu harus yang disebutkan di dalam lafaz-lafaz tadi. Tapi syariat Anda, saya tidak akan menambahi dan tidak akan mengurangi. Kalau nanti datang tambahan lagi dari Anda, saya akan lakukan. Af'aluhu, saya akan mengerjakannya ala hasabi ma haddattahu li, sesuai dengan batasan yang Anda berikan pada saya. Dalam Quran ada batasan, tak ada yang diharamkan dari sisi makanan kecuali 4. Tahu-tahu Allah mewahyukan pada nabinya untuk menambahkan apa itu? Daging dinabin minas siba, hewan buas yang bertaring, wadi makhlabin minat tuyur, burung yang bercakar, dan juga apa? Al-humuril ahliyah, daging keledai jinak. Jadi batasan ditambah oleh Nabi. Baik. Wala ukhillu bi syai'in min, dan saya tidak akan membuat cacat, yaitu mengurangi sedikit pun dari itu. Wala azidu fihi min indi nafsi, saya tidak akan menambahinya dari diri saya sendiri, tidak akan buat-buat agama tambahan, ajaran tambahan. Ghaira ma amartani bih, kecuali apa yang memang Anda perintahkan saya untuk melakukannya. Wa yakunul kalamu ikhbaran, jadilah ucapan ini sebagai pengkhabaran an sidqi ta'ah, tentang jujurnya ketaatan dia. Jadi tidak hanya menaati 4 atau 5 perkara, tapi apapun yang Anda perintahkan nantinya, syariat Anda saya akan taat. Wa sahihil iktimar, benarnya iktimar. Iktimar yaitu menjalankan amr, menjalankan perintah. Baik, ihtida wazan iftial ya, yaitu menjalankan hidayah. Iktimar, menjalankan perintah. Wa man kana fil muhafadzati, barang siapa, wa man kana, barang siapa senantiasa berada di dalam pemeliharaan, ala ma umira bih, memelihara apa? Perkara yang diperintahkan padanya, bihadhil manzilah, dengan kedudukan ini, betul-betul siap untuk menjalankan apapun tanpa menambahi, tanpa mengurangi apapun dari syariat. Fa innahu mata warada alaihi amrun lillahi ta'ala, maka bila mana datang kepadanya suatu perintah dari Allah Ta'ala, auli rasulih, ya, perintah milik Allah atau milik rasulnya, bila mana datang kepada dia, fa innahu yubadiru ilaih, pasti dia akan bersegera menjalankannya. Wala yatawaqqafu an, dia tidak akan tawakuf, yaitu berhenti tanpa keputusan. Fardhon kana au sunnatan, baik itu wajib ataupun sunnah, ya sahabat-sahabat ya. Baik, ini makna yang lebih jelas. Fala ta'alluqa fi hadzal hadis, maka kata Ibnu Battal rahimahullah, Ibnu Battal Al-Andalusi, tidak ada keterkaitan di dalam hadis ini. Hadis ini tidak menjadi gantungan, tidak menjadi tempat bergantung limanih taja ala tarikis, limanih taja anna tarikas sunan, untuk orang yang berhujjah bahwasanya orang yang meninggalkan sunnah-sunnah ghairu haraj, yaitu dia tidak akan mengalami dosa. Haraj artinya dosa, haraj orangnya berdosa. Wala asim, sama ya artinya ya. Artinya dia tidak berdosa. Bukan begitu. Hadis ini tidak membahas itu. Li tawa'udillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala telah mengancam ala mukhalafati amri nabiyih, terhadap orang yang menyelisihi perintah atau syariat nabinya. Berarti hadis ini memang harus dipahami dengan dalil-dalil yang lain, bukan bersendirian. Wa bihadza ta'wil, dengan takwil ini, dengan tafsir seperti ini, tattafiqu ma'anil asari wal kitab, menjadi sesuailah, ittifaq, yaitu sesuai antara makna-makna hadis dan Al-Quran. Wala yatadaddu syai'un min dalik, sedikit pun dari dalil-dalil tadi tidak saling bertentangan. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Kita coba habiskan muka surat ini. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini. Jangan tidur dulu ya. Tadi waktu tidur tak tidur. Anna man ata bi faraidillah, bahwasanya orang yang mendatangkan, yaitu melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, tapi juga ma'ajtina bin nawahi, sambil dia juga menjauhi larangan-larangan, fa innahu muflih, maka dia beruntung.
Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda Nabi kepada orang ini, aflaha in shadaq ba'da qaulihi, setelah ucapan orang itu, la azidu ala dzalika wala anqusu minhu, dalilun ala anna man adda faradallah, menjadi dalil bahwasanya orang yang menunaikan kewajiban dari Allah, wajtanaba maharimallahi alaih, dan menjauhi apa yang Allah haramkan padanya, minal kabair, berupa dosa besar, fahuwa fil jannah, maka dia beruntung, ya, masuk surga, itulah keberuntungan. Li'anna shaghair, kenapa beliau tidak mengatakan dosa kecil tadi, cuma dosa besar? Karena dosa kecil, qad wa'adallahu ghufranaha bijtinabil kabair. Allah telah menjanjikan dia diampuni dengan sebab kita menjauhi dosa-dosa besar. Ma'ruf dalilnya. Wa wa'ada ibadahul mu'minin, dan Allah telah menjanjikan kepada para hambanya yang mukminin, idza amanu bih, jika mereka beriman kepadanya, wa shaddaqul mursalin, dan membenarkan para rasul, wa adau ma iftaradallahu alaihim, dan mereka menunaikan apa yang Allah wajibkan atas mereka, wajtanabu kaba'ira ma yunhauna an, dan mereka menjauhi dosa besar yang mereka dilarang darinya, annalahumul jannah, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga, ya, yang sholat 5 waktu. Maka ibaratnya mandi 5 kali sehari. Baik. Karena apa? Ada sungai di depan pintu rumahnya. Masya Allah, ada sungai. Baik. Qala Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian ditegah, dilarang darinya, nukafir ankum sayyi'atikum, kami akan menghapus dari kalian dosa-dosa kecil kalian. Jadi dosa kecil tak perlu disebut karena dia langsung dihapus dengan sebab kita menjauhi dosa-dosa besar. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke tempat pemasukan yang mulia. Apa itu tempat pemasukan yang mulia? Iyalah, apa? Firdaus. Apa tempat pemasukan yang mulia? Apa? Iya, surga, sesuai namanya lah, Firdaus. Ewa. Tayyib, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janjinya. Selesai dari istidkar. Ewa, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya falyahdharil ladzi antusibahum fitnah ini apa yang ditafsirkan? Kalau Imam Ahmad menafsirkan syirik. Kalau kemudian beliau mengatakan karena orang yang menyelisih syariat Nabi Yazid, dia akan memisong. Semakin memisong semakin masuk kepada kesyirikan. Kalau yang lain mengatakan fitnah yaitu seluruh penyimpangan hati dikatakan fitnah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ulaika ladina, apa itu kalimat ayatnya, siapa yang ingat ya? Yang yuridillahu fitnatahum, orang yang Allah inginkan untuk menimpakan fitnah ke dalam diri mereka. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.